Sebelum lanjut menonton, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLC Kebumen dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini sahabat KLC, kami akan berbincang-bincang dengan tokoh di Kebumen yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Haji Teguh Purnomo, Ketua KLC, juga sekaligus praktisi hukum dan advokat. Beliau juga pegiat sosial yang aktif di media sosial. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana dulu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Pandi. Alhamdulillah sehat ya, masih bugar. Sehat. Ya pemirsa sahabat KLC, kita akan bincang-bincang santai dengan Pak Teguh siang hari ini terkait ya tema-tema yang sekarang lagi hangat dibincangkan di media massa ya, terkait pemilu ya, pilkada yang sudah dekat, yang sudah menjelang hari H, juga adanya fenomena Mas Koko ya Teguh ya. Mas Koko ini ada yang bilang masyarakat kota kosong atau kolom kosong ya? Kolom kosong ya. Jadi Mas Koko ya yang sekarang lagi hangat diperbincangkan. Kita akan obrolin sepintas, kita akan kupas mengenai Mas Koko. Pak Teguh, Ya. menurut Pak Teguh yang juga Pak Teguh kan pernah pengalaman di bidang KPU ya? Iya. 2 kali sebagai Ketua KPU Kebumen, juga pernah di Bawaslu Provinsi ya? Betul, ya. Itu bagaimana Pak Teguh melihat fenomena Mas Koko ini? Ya, saya kira sebenarnya ini adalah fenomena yang biasa saja gitu ya. Artinya bahwa secara konstitusi, secara aturan ini sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terus berikutnya juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga ada. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa gitu ya. Cuma di sana memang diatur bahwa yang namanya kolom kosong ini kan memang bukan peserta pemilu. Tetapi walaupun demikian, siapapun yang nanti akan memilih kolom kosong ya untuk bagaimana mengimbangi pasangan calon yang ada, ini adalah sesuatu yang legal. Legal itu artinya bahwa mereka yang memilih itu ya sah saja. Terus yang kedua, memang ini kan dibuatkan kanal oleh ketentuan aturan perundangan bahwa untuk mengimbangi ataupun untuk mengantisipasi untuk menampung suara-suara mereka yang tidak sepakat dengan calon yang ada, karena calon ini tunggal, maka dibuatlah apa yang namanya kolom kosong. Jadi saya kira memang tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu dikhawatirkan kalau misalnya masyarakat itu memang akan memilih pasangan calon, itu boleh, bagus ya. Tetapi kalau misalnya masyarakat itu merasa bahwa itu bukan pilihannya atau tidak cocok, saya kira ini juga kanal yang dibuat oleh konstitusi, oleh undang-undang untuk memilih kolom kosong. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang yang harus ditakutkan, sehingga kalau misalnya sekarang itu ada misalnya di beberapa daerah, 6 daerah di Jawa Tengah ini nanti ada pasangan calon tunggal, saya kira ini hal yang biasa. Dan kalaupun misalnya nanti pasangan calon yang menang itu juga biasa, tetapi kalau kolom kosong menang itu juga biasa. Jadi sahabat KLC ya, tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar ya oleh Pak Teguh bahwa ternyata Mas Koko ya atau kolom kosong itu ternyata diatur di undang-undang ya. Jadi itu sesuatu yang legal betul ya? Legal, sesuatu yang legal dan sah, dan sebetulnya itu juga hal yang nggak perlu dikhawatirkan betul ya. Artinya itu memang fenomena yang juga oleh pemerintah dalam hal ini diakomodir di undang-undang gitu kan. Betul, ya. Dan ternyata di beberapa daerah di Jawa Tengah juga fenomena kolom kosong ini juga ada betul ya. Betul. Jadi tidak hanya di Kebumen saja pemirsa. Betul, ya. Jadi baik Pak Teguh, kalau tadi katakan Pak Teguh mengatakan kolom kosong itu sesuatu yang memang legal, tidak perlu ditakutkan, fenomena yang terjadi juga di beberapa tempat. Ya. Lalu terkait dengan Kebumen Pak Teguh nih, bagaimana Pak Teguh memberikan saran kepada masyarakat ataupun penyelenggara dalam ini untuk mencikapi bagaimana kalau ada gerakan masyarakat atau koalisi atau komunitas yang memang dia ingin mensosialisasikan tentang kolom kosong, bagaimana tuh? Ya, di Kebumen ini kan sebenarnya menurut saya istimewanya karena pengundian nomor urut sudah dilakukan gitu ya. Kebetulan yang pertama itu adalah memang kolom kosong, yang kedua adalah pasangan calon yaitu Pak Arief sama Bu Rista. Kolom kosong itu diletakkan di bagian depan, sedangkan Pak Arief dan Bu Rista itu di nomor berikutnya ataupun di belakang. Jadi kalaupun misalnya ada fenomena di Kebumen ini ada kampanye, saya kira memang ya dibolehkan dalam artian kampanye oleh pasangan calon, karena di dalam undang-undang
jelas, dalam PKPU jelas, memang yang bisa melakukan kampanye itu adalah pasangan calon. Tetapi bahwa terkait dengan sosialisasi ini adalah kedua-duanya pun harus disosialisasikan. Jadi baik KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, kita masyarakat itu harus mensosialisasikan kedua-duanya, baik itu kolom kosong maupun pasangan calon. Jadi kalau misalnya harus seimbang, dan kalau misalnya nanti teman-teman penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu ternyata berat sebelah, ya pemerintah daerah misalnya juga berat sebelah, ini justru malah menjadi masalah. Oleh karena itu saya kira ini penting bahwa hak untuk sosialisasi adalah hak semuanya, baik itu kolom kosong maupun pasangan calon. Tetapi kalau hak kampanye itu adalah hanya calon saja. Tapi unsur-unsur dari kampanye itu nanti mungkin di dalam pertemuan berikut diskusi kita yang akan kita sambung. Jadi memang untuk episode ini mungkin kita akan coba bahas ini dulu ya. Ya, saya demikian yang disampaikan Pak Teguh ya, bahwa prinsipnya ternyata kolom kosong ini sesuatu yang sah dan legal, sesuatu yang memang diakomodir oleh pemerintah di undang-undang atau di peraturan KPU ya tentang pemilu kada. Kemudian juga kolom kosong ini juga ternyata sesuatu yang harus disikapi dengan tidak perlu takut ya, tapi juga biasa saja bukan artinya itu sesuatu yang memang sah, lumrah, dan juga kepada penyelenggara pemilu ya, untuk bisa bersikap objektif, mensosialisasikan baik pasangan yang ada ataupun mas kom gitu ya. Jadi sama-sama lah kita saling mensosialisasikan juga antara kolom kosong dengan peserta. Yang penting prinsipnya Teguh, kita bersama-sama menjaga supaya pilkada di Kebumen khususnya berjalan dengan lancar, aman dan tertib, betul ya. Betul ya. Baik, sahabat KLC, demikian perbincangan kita dengan Pak Teguh Purnomo, Ketua KLC sekaligus advokat dan dosen, juga pegiat sosial tentang fenomena kolom kosong yang ada di Kebumen dan di Indonesia ya, terutama ya pada umumnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.